Begitu nggak ateis. terjawab, ya ateis yuk gitu. Ya. Ataupun berdasarkan itu ya, kalau nggak salah ya ramalan Sabdo Palon Hmm, bahwa akan lahir agama Budi. ya. Nah, apakah ini suatu yang sama atau apa atau bagaimana? Banyak orang akhirnya penyebab ateis itu kan ternyata apa yang keyakinannya dulu dibantah oleh ilmu pengetahuan. Ya, ya. Dibantah dan ternyata keyakinan itu akhirnya terbombardir kasarnya. Ya. Sehingga keyakinan kita bisa runtuh karena kita belajar pengetahuan gitu loh. Karena ternyata ini mungkin zaman di mana generasi-generasi itu ingin jauh lebih dalam memahami apa yang selama ini mereka temukan dalam berbagai realita, termasuk dalam realita pengajaran agama, realita alam semesta dan sebagainya. Itu mereka ingin tahu lebih dalam. Kalau dikaitkan dengan ajaran Hindu, mungkin ini sudah masuk ke zamannya Anumana Pramana. Salam rahayu, Pak Butuh, Rahayu, Pak Surya. Dokter. Rahayu. Sehat selalu. Ini hitam putih hijau. Wis. Ya. Wah, ini selembutnya tengah-tengah kesimbangan. Pokoknya Dari itu aja. ajar bro. Tapi simbol hijau, Pak Dokter. Ya kan ini rambutnya ini Iya. bro beda. Terus di tengah-tengah kesimbangan tuh hijau tuh apa kira-kira? Kalau dari segi warna ini kan gimana? di Sangkara, Dewa Sangkara. Oke. Karena kuningnya Mahadewa, biru tuanya Wisnu, Wis. atau hitam sering disebut biru tua, biru gelap nih kan. Ya. Ya tengah-tengah di antara ini hijau. Oh Ya. gitu. Kalau nggak tahu, Fungsinya apa? kalau nggak tahu beli buku kan dapat. Bercanda. Fungsinya apa Pak Dokter? Apa? Fungsi sangkara itu apa? Sangkara, ya dewa Sangkara, ya dewa pengobatan kalau salah. Oke. Dalam artian hijau ini apakah bumi Sanelando atau apa? Iya, kan kalau kita sudah bicara tentang hijau ya, berarti ada pencapaian dalam keharmonisan dengan alam itu biasanya. Oke. Ya. Saya tertarik seperti kenapa saya tanya begitu Pak Butuh, Pak Dokter. Sekarang kan orang bilang adalah kebangkitan spiritual gitu. Apa-apa dilihat dari perspektif spiritualnya apa nih yang terjadi. Ya. Atau juga ada yang mengatakan kebangkitan ateisme gitu. Banyak orang sudah mulai skeptis dengan situasi ya buat apa Tuhan itu ada nggak, mempertanyakan. Begitu tidak terjawab, Begitu tidak terjawab ya ateis yuk gitu. Ataupun berdasarkan itu ya, kalau nggak salah ya ramalan Sabdo Palon bahwa akan lahir agama Budi. Nah, apakah ini suatu yang sama atau apa atau bagaimana? Kewa-kewa Pak Dokter. Silakan Pak Dokter, gimana sih? Tapi backgroundnya sama semua nih. Backgroundnya sama, itu sama-sama mulai mempertanyakan. Oke, mempertanyakan. Oke. Ada yang mempertanyakan doktrin-doktrin agama atau ajaran-ajaran agama. Begitu tidak memuaskan jawabannya, maka mereka mulai berpikir untuk meninggalkan ajaran agama menjadi agnostik. Oke. Karena melihat kenyataan, loh, katanya agama diciptakan untuk perdamaian, kenapa malah terjadi peperangan? Iya. Mereka mulai berpikir kayaknya agama itu tidak bermanfaat, maka mereka mulai tidak beragama, agnostik. Dan ketika ada orang berbicara tentang Tuhan, tapi tidak begitu ditanya Tuhan itu kayak apa sih gitu, tidak bisa menjelaskan, mulai mereka berpikir bahwa Tuhan itu sebenarnya nggak ada ya. Mulai ateis. Oke. Nah, tapi yang terpenting adalah kenapa muncul pertanyaan? Karena ternyata ini mungkin zaman di mana generasi-generasi itu ingin jauh lebih dalam memahami apa yang selama ini mereka temukan dalam berbagai realita, termasuk dalam realita pengajaran agama, realita alam semesta dan sebagainya. Itu mereka ingin tahu lebih dalam. Kalau dikaitkan dengan ajaran Hindu, mungkin ini sudah masuk ke zamannya Anumana Pramana. Keyakinan yang baru bisa muncul kalau sudah ada penjelasan secara detail sampai di tingkat atom. Nah, dulu kan cukup sabda pramana, agama pramana. Apa kata agama, apa kata kitab suci, ikuti saja. Karena orang-orang dulu tidak ingin untuk mempertanyakan hal itu. Sekarang, ya kalau nggak masuk akal, nggak make sense, ya nggak akan diterima dengan mudah.
skeptis orang-orang sekarang itu kemudian memunculkan kemungkinan penggalian-penggalian itu akan merangsang akal budinya manusia untuk berpikir. Nah, muncullah kemudian ramalan tentang lahirnya agama Budi. Orang lain mungkin melihatnya yang disebut agama Budi itu adalah agama Buddha, agama ini, agama itu. Kalau Tiang melihatnya, yang Tiang lihat sih agama akal budi. Artinya agama yang mulai dipahami dengan akal budi. Sehingga harus siap-siap. Agama yang para pengajarnya atau ajarannya tampak tidak masuk di akal budinya generasi sekarang. Nah, itu berbahaya. Berbahaya dalam arti akan mulai tidak ditoleh lagi gitu. Maka mungkin itu sebabnya The Mythos ini salah satunya adalah upaya kita untuk merangsang orang-orang mulai berpikir tentang ajaran agamanya selama ini. Tadi diawali dengan kata mempertanyakan. Mempertanyakan itu kan ranahnya filsafat ya Pak Dokter. Filsafat. Ranahnya filsafat, sehingga mungkin dari sanalah disebut bahwa filsafat itu ibunya pengetahuan, kan begitu Pak Dokter. Nah, kira-kira agama nggak boleh dipertanyakan. Apakah benar begitu, tanya Pak Dokter? Baru saya mau tanya, agama nggak boleh dipertanyakan. Baru saya mau bilang, Pak Putu gimana gitu. Kok menurut saya makanya tanya Pak Dokter kan gitu saya. Kira-kira, menurut Pak Putu deh. Seberapa boleh sih mempertanyakan agama itu? Jangan-jangan pasti lah gitu mempertanyakan. Setuju. Gitu. Apa ada batasannya atau gimana menurut Pak Putu aja deh dulu? Setuju. Setujunya apa? Tidak boleh dipertanyakan. Oke, berarti tidak boleh mempertanyakan. Waktu dulu. Waktu dulu. Sekarang boleh. Boleh. Seberapa boleh? Oke, saya segini. Dulu karena peradaban belum berkembang di zaman dulu. Di pikiran pribadi ya. Saya ngomong pikiran pribadi. Ketika zaman dulu belum berkembang, penelitian belum ada, diskusi belum banyak, makanya agama itu tercipta dengan sebuah konsep keyakinan, dibangun sebuah keyakinan, makanya iman yang harus kuat kita dengan keyakinan bahwa apa yang kita lakukan itu sesuai dengan ajaran agama dan seterusnya. Tapi berkembangnya zaman, gitu loh, dunia modern, penelitian banyak. Ternyata banyak orang akhirnya penyebab ateis itu kan ternyata apa yang keyakinannya dulu dibantah oleh ilmu pengetahuan, dibantah, dan ternyata keyakinan itu akhirnya terbombardir kasarnya, sehingga keyakinan kita bisa runtuh karena kita belajar pengetahuan gitu loh. Berarti kan entah benar entah tidak bisa runtuh ini. Anak-anak muda pun sekarang, orang-orang Bali, Hindu-Hindu Bali, ya kan banyak hal yang ditentang cara berpikir kita dengan pengetahuan kan. Keyakinan kita jadi runtuh. Kayak gitu. Nah, saya ngelihat sekarang fenomena ini, makanya yang agama sekarang itu wajib kita pertanyakan menurut saya. Wajib dipertanyakan. Wajib kita pertanyakan. Tujuan mempertanyakan itu bukan meruntuhkan keyakinan. Menemukan keyakinan yang lebih kuat atau menemukan keyakinan yang masuk akal. Karena keyakinan itu harus sekarang lebih masuk akal sehingga kita semakin yakin dengan apa yang kita miliki gitu loh. Saya pun waktu kuliah Pak Dokter, banyak hal yang saya ragukan tentang Hindu ini, terus terang saya ribut dengan diri sendiri gitu. Banyak hal yang saya ragukan. Katanya Tuhan ada di mana-mana, tapi saya nggak pernah ngelihat, itu kan kacau pikiran saya. Ada di mana-mana tapi nggak nampak, kan bohong namanya. Yang ada gitu kan kasarnya. Katanya maha baik, kok hidup saya nggak makan hari ini, saya kan gitu. Tapi setelah saya mendalami banyak hal gitu loh, saya baca banyak hal gitu, saya mengerti. Ketika sudah agak dewasa mulai saya paham. Oh, pelajaran hidup itu ternyata memang dari tidak punya menjadi punya, itu misalnya. Terus dari meditasi saya menemukan banyak hal gitu. Terus dari sekarang akhirnya saya ketemu, oh energi itu ternyata ada, tidak banyaklah penelitian-penelitian baru tentang ini. Ternyata pikiran itu bisa saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya, ada penelitian baru lagi. Mulai saya nangkep, oh begitu gitu loh. Makanya saya cocok dengan pikirannya Pak Dokter. Oh,
agama yang sekarang itu adalah agama yang tanda kutip berakal. Gitu. Tapi kalau hanya berakal, bukan agama namanya gitu. Makanya di situ ada budi dan pikiran yang baik gitu loh. Itulah agama kita. Jadinya memberikan nilai-nilai baik dalam kehidupan, saya setuju. Itu nilai agama itu ya seperti itu. Ya kan dulu kita mungkin waktu SD ya menghafal aja. Misalnya Sadripu gitu loh. 6 masalah kehidupan atau sekarang kita harus memikirkan itu, kenapa kita melakukan itu loh. Kenapa kita tidak boleh melakukan itu? Itu yang harus kita jelaskan. Jadi nak muluk itu nak boleh. Why-nya itu harus ketemu jawabannya. Berarti setelah mempertanyakan di Anumana Pramana, mungkin langkah selanjutnya adalah praktek langsung, praktek gitu ya. Setelah membuktikan tahu, langsung gitu ya. Setelah tahu baru bisa didapatkan dengan praktek. Tapi kan kita harus punya keyakinan. Misalnya nih, orang harus burung saja bisa terbang, manusia masa nggak bisa? Ada keyakinan bahwa manusia bisa terbang. Lalu bagaimana caranya terbang? Dia menggali lewat Anumana Pramana. Setelah itu dia praktekkan. Maka kan pernah yang menciptakan kapal terbang pertama kan praktek, nggak tahu pakai apa dia gitu kan. Akhirnya dia bisa menciptakan kapal terbang. Bahkan sekarang orang sudah bisa terbang pakai apa nih kapal? Jetpack. Iya, jetpack ya. Jetpack ya. Ya udah terbang saja langsung gitu. Nah, berarti kan ada pembuktian secara teori. Ya, dan kalau kita mau lihat lebih dalam lagi ya, Surya ya. Sokrates mengatakan hidup yang tidak dipertanyakan bukanlah hidup yang berharga untuk dijalani. Berarti termasuk filsafat kan? Agama itu apa yang diajarkan oleh tua-tua dulu kan dipertanyakan oleh Arjuna kepada Krishna sehingga muncullah Bhagavad Gita. Nah sekarang diadopsi sekarang apa di universitas sekarang sudah termasuk di Universitas Indo Negeri Gusti Bagus Sugriwa itu ada parodi filsafat. Jadi mereka dilatih untuk bertanya kan besok kita praktikum dengan anak-anak filsafat belajar bertanya, belajar mempertanyakan sehingga ada penggalian terhadap fenomena-fenomena itu. Kalau kita nggak bertanya, kita nggak akan menemukan jawabannya. Dan sekarang tadi yang lihat ada sesuatu lagi, Pak Du. Entah benar apa tidak, tapi ada yang nge-share bahwa apa? Ada penelitian terbaru di mana sinar itu dibekukan. Sinar dibekukan. Sinar dibekukan sehingga muncul material. Bentuknya seperti sinar, Pak Du. Wah ini menarik nih. Yang belum fotonya kelihatan, yang belum gali lebih dalam, belum lihat lebih dalam penelitiannya. Tapi itu membuktikan bahwa semua itu harusnya kan masuk akal. Dan kita tahu di kelompok kita nih, kita sudah melihat Tuhan sebagai kecerdasan, energi dan materi. Energi dan materi dipelajari di dunia barat untuk memunculkan hal-hal yang bisa terlihat. Kecerdasan atau yang Tuhan yang bersifat nirguna dipelajari di dunia agama dan spiritual dunia timur. Menariknya itu begini, dunia barat yang bicara tentang energi dan materi, untuk lahirnya agama Budi memunculkan AI, Artificial Intelligence. Bagaimana dengan dunia timur? Ada juga AI-nya, yaitu apa? Atman Intelligence. Nah ini Atman Intelligence ini kan bisa kita cari dengan meditasi kan? Mencari ke dalam sehingga muncullah insight dari dalam, jawaban dari dalam. Buktinya sudah pernah dilakukan oleh Pak Putu. Kalau sekarang Pak Putu nanyanya dengan AI, tapi dulu waktu Saraswati nanyanya kepada AI Atman Intelligence, dikasih jawaban paras. Gitu. Nah artinya kan ada kemiripan itu. Nah ini kalau kita rajin tekun belajar di dunia Brahmacharya itu, tentu kita akan semakin tertantang untuk belajar lebih banyak lagi kan. Dan ini sudah disampaikan juga oleh ajaran Kanepa tentang segara tanpa tepi. Bahwa kalau kita mau, kita harus terus belajar karena ilmu pengetahuan itu bagaikan segara tanpa tepi. Kira-kira. Kedepannya seperti apa nih Pak Dokter, Pak Putu? Dalam artian kan tadi ada spiritual yang bangkit, ada juga macam-macam. Spiritual kan jenisnya juga macam-macam karena ada stoik. Artinya apa? Pelajaran-pelajaran dulu itu bangkit lagi. Nah, kira-kira menurut Pak Dokter, kenapa sih kok bisa seakan-akan nih bersamaan kok tiba-tiba nih muncul kok kayaknya apa momentumnya pada zaman ini
atau bagaimana kira-kira? Yang kira seperti yang sudah disampaikan Pak Putu. Ya. Ada kesiapan. Kan gini, kapan murid siap, saat itu guru datang. Oke. Kalau zaman dulu penjelasan datang sebagai guru membawa cahaya nggak bisa. Dijelaskan atom orang bingung. Orang-orang dulu kalau bicara tentang atom pasti plastik itu. Piring atom, gelas atom, plastik itu dibilang atom Pak Putu. Zaman dulu. Kacang atom. Kacang atom. Tapi sekarang udah paham. Secara detail mereka sekarang masuk fisika kuantum lagi kan. Segala macam itu kan, semakin penelitiannya bagus, semakin mudah menjelaskannya. Nah, apa manfaat lahirnya agama Budi? Orang Bali, terutama kita di Hindu, diajarkan tentang tujuan agama adalah moksartam jagat hita. Kalau bicara tentang jagat hita, duniawi ada ilmunya, moksa apa ilmunya? Nah, di tengah-tengah di antara ini ilmunya adalah ilmu Budi tadi. Bagaimana menggunakan intelektualitas kita untuk memahami dua-duanya. Seperti Pak Putu bilang, moksa itu melepaskan kemelekatan. Kenapa harus dilepaskan kemelekatan duniawi? Memang apa yang terjadi di alam sana? Ini kalau nggak pernah dijelaskan secara nalar, jadi mati ya sudah mati aja, nggak ada yang ngurus, kan gitu yang sering muncul gitu. Nah tapi kalau kita sudah paham, kalau ada ilmu kehidupan, pasti ada ilmu kematian. Kalau ilmu kehidupan bisa dipelajari, maka ilmu kematian pun harusnya dipelajari, kan gitu Pak Putu ya? Nah ini yang terpenting. Kalau nggak ada akal budi untuk menelaah dua sisi itu, kan susah. Kira-kira gitu. Bisa nggak akal budi itu hadir setelah kita berani mempertanyakan itu? Oh iya. Iya. Berarti filsafat itu penting dong dalam kehidupan ini. Penting. Karena begini, saya mau sedikit bahas tentang filsafat karena ada juga waktu kebetulan kita ada di pembukaan praktikum itu, Pak Putu gitu. Jadi praktikum Universitas Bagus Sugriwo mulai sedikit peminatnya tentang filsafat gitu. Padahal kita tahu dari penjelasan tadi bahwa akar dari pengetahuan itu atau ibunya dari pengetahuan adalah filsafat itu sendiri. Nah, kenapa kok bisa ibunya justru tidak banyak yang mendekat gitu? Apakah memang saatnya ketika sudah melahirkan itu sibuk dengan anak-anaknya dengan masing-masingnya, atau bagaimana hanya orang spesial saja yang mendekat ke ibu, atau gimana gitu? Kira-kira Pak Putu? Hanya pengamat atau observer yang benar-benar bisa mengerti, mempertanyakan sesuatu. Karena kalau yang pelaku ya kebanyakan mereka menikmati aja. Misalnya ada orang menikmati makan tanpa perlu tahu, ya terserah lah, yang penting ini enak gitu. Terserah bagaimana caranya, kan gitu Pak Putu ya. Tapi ada orang yang memang tipenya tipe inovator, tipe penemu. Tipe yang namanya penemu, maka dia mencari sumbernya yang tersembunyi. Maka yang mencari pengetahuan maka mempertanyakan, muncullah ibunya pengetahuan itu filsafat. Kalau filsafat sendiri kan artinya mencintai kebijaksanaan. Nah, kalau orang sudah belajar filsafat, maka dia akan menemukan sesuatu yang membuatnya mencintai kebijaksanaan. Kalau orang sudah mendapatkan kebijaksanaan karena dia mencintai dan mencarinya, tentu urusan hidup duniawi akan mudah terselesaikan. Maka angka salah pati ulah pati akan berkurang kalau orang sudah mencapai kebijaksanaan gitu. Iya, saya mau menyelaraskan antara agama Budi tadi. Bahwa itu didasari dari mulai berani mempertanyakan, kan gitu nih. Dan mempertanyakan itu adalah ranah filsafat. Dan justru dari filsafat inilah timbul pengetahuan-pengetahuan baru. Saya juga tertarik Pak Putu ketika Pak Putu tanda kutip mengalami situasi yang melahirkan satu kesadaran baru terkait dengan tubuh tadi yang 11 pilar itu, asam lambung itu Pak Putu. Saya mau mengambil polanya Pak Putu, dalam artian kok tiba-tiba, apa itu tiba-tiba atau bagaimana, kapan saatnya mulai mempertanyakan sehingga akhirnya ketemu 11 pilar yang membantu banyak orang gitu. Nah, saya ingin mengambil polanya seperti apa Pak Putu. Saya nanti kaitkan dengan bagaimana agama Budi mulai terbentuk. Gimana ya? Gimana ya? Bisa cerita sedikit pengalaman itu gimana sih gitu? Supaya dari Pak Putu yang menceritakan. Awalnya kenapa, kemudian kok bisa nanti menghasilkan 11 pilar itu gimana? 9 pilar. 9 ya? Sorry. 9 pilar, sorry. Kebiasaan saya mempertanyakan sesuatu sebenarnya. Nah, itu dia.
kebiasaan saya mempertanyakan Siapa tahu sesuatu. betul. Kebiasaan mempertanyakan itu kan bagian dari filsuf kan. Iya. Seorang filsuf itu Iya, mempertanyakan. Iya, Ketika silakan. sakit pun saya bertanya sama tubuh Iya. sendiri Oke. kan. Sendiri. Kok saya panik sih? Dari dulu saya nggak takut mati kok. Langsung mendadak saya panik. Ya, ya. Padahal hanya gara-gara asam lambung, saya tahu kan sendawa gitu loh. Kenapa saya bisa muncul asam lambung? Itu kan awalnya kan ketika saya sakit itu, padahal saya sudah mengerti pola hidup sehat. Terus kenapa saya lupa pola hidup sehat ini gitu loh. Berarti kan banyak hal lah saya bertanya. Akhirnya satu hari saya ketemu jawabannya. Per pilar itu, kenapa orang sehat itu. Akhirnya tanpa sadar saya menjalanin pola hidup sehat itu, saya menjadi sembuh dalam waktu 9 hari kan. Makanya 9 pilar itu menjadi jawaban. Dan ternyata orang sakit yang lain hanya menahan rasa sakit, tidak mikir gitu, tidak mikir. Makanya itu saya ajarkan ke orang lain. Tidak mengambil pembelajarannya. Tidak mengambil pembelajarannya. Tidak mengambil pembelajaran sehingga itu saya ajarkan ke orang dan ternyata berguna sekali terhadap orang-orang yang mengalami asam lambung. Gitu loh. Saya sudah punya basic pengobatan tradisional, terus kemudian saya ternyata mendadak kena problem itu, lumayan keras, terus kemudian saya mendapatkan per poinnya. Apa yang harus dirubah, karena saya merasakan bagaimana perasaan panik, stres dan sebagainya, terus muntah dan seterusnya. Itu akhirnya ketemu akar masalahnya itu apa. Saya ketemulah 9 akar masalah orang yang mengalami sakit itu yang harus diperbaiki. Jadinya makanya saya penyembuhan secara holistik, Pak Surya. Nah dari situ saya ngomong. Nah sekarang ngomongnya tentang masuk ke 9 pilar ini kan. Saya masuk sekarang ke teori akal budi ini. Mungkin sama Pak Dokter juga. Siapa yang nanti akan selamat di zaman sekarang? Dari pengalaman saya yang 9 hari ini. Siapa orang yang akan selamat di zaman yang serba canggih, serba modern, serba luar biasa, ada chat GPT yang tanda kutip mirip dengan Tuhan, semua terjawab, tanya dengan GPT, adalah orang yang berakal budi. Orang yang punya pikiran gitu loh, orang yang berakal budi. Satu, dia punya nalar. Itu punya nalar, itu orang yang suka bertanya. Nomor 2, Pak Dokter, orang yang memiliki niat baik atau orang yang memiliki budi. Itu 2 hal itu. Kalau dia hanya budi pekerti, jadinya agama itu bukan lagi sebuah kedepannya, bukan lagi sebuah ritual yang A, B, C gitu loh, yang harus begini-begini tanpa makna. Tapi di situ memunculkan agama itu memunculkan budi pekerti, pikiran yang baik, ingin bermanfaat terhadap orang banyak, gitu, orang banyak. Karena sekarang semua bisa digantikan oleh AI, semua bisa digantikan oleh robot. Tapi nalar dan budi itu nggak bisa digantikan. Budi pekerti atau pikiran yang ingin bermanfaat untuk orang lain. Coba saya lagi sakit nih 9 hari selesai kan, dan saya mengetemukan dasar pemikirannya kenapa? Karena saya bisa merasakan sakit dan saya ingin menolong orang lain untuk sembuh dari penyakit. Orang-orang seperti itulah yang nanti orang yang bertahan di bumi ini. Kalau orang yang tidak memiliki itu dia kebingungan karena semua pekerjaannya sudah diselesaikan. Diselesaikan oleh ya itu tadi. Orang-orang yang cerdas-cerdas tadi itu oleh si AI itu sama ChatGPT itu. Karena semua pekerjaan bisa beres dengan itu. Tapi orang-orang yang memiliki hati, orang yang bisa mempertanyakan sesuatu setiap kejadian dan akhirnya ingin bermanfaat buat orang lain, budi pekerti yang baik gitu. Itu yang tidak niat baik, AI nggak punya niat baik. Karena kita bertanya hal yang buruk dia jawab. Teori membuat X supaya ini dijawab oleh ChatGPT. Caranya menyakiti si A karena dia begini-begini, bagaimana caranya diselesain. Dia kan berarti kan by perintah. Tapi yang dibutuhkan sekarang adalah orang yang memiliki budi pekerti dan memiliki akal sehat. Ya ketika kita bicara budi pekerti tadi Pak Putu sampaikan, bisa kita simpulkan bahwa budi pekerti itu adalah kebijaksanaan itu sendiri, melihat dari banyak sisi, boleh mempertanyakan tetapi tidak mempertentangkan.
Iya. Apakah seperti itu, Pak Dokter? Iya, karena kalau orang sudah memiliki akal budi, Ya. dari akal budi kemudian dia memunculkan prakerti, Ya. sehingga disebutlah budi prakerti, gitu. Ya. Sehingga dengan akal budi dia menciptakan, tentu dia menggunakan nalar rasionalitasnya untuk Ya. apa? Kalau saya melakukan ini hasilnya apa, konsekuensinya apa? Oke. Dengan akal budi dia memahami hukum karma pala dengan sebaik-baiknya. Ya, itu sebenarnya kuncinya. Ya. Jadi kalau dia sudah tahu, dia tidak akan menyalahkan siapapun atas pahala yang dia alami dalam hidup ini. Karena dengan nalar budi, dengan nalar dan akal budinya dia tahu, oh ini bukan salah orang lain, ini salahku sendiri. Betul. Ya, yang makan cabai aku, yang pedas ya aku. Gitu. Itu, Pak Surya. Kekuatan nalar itu di sana sebenarnya fungsinya gitu. Ya, kalau hanya kita menggunakan keyakinan, itu membabi buta. Saya sakit, saya yakin Tuhan akan menolong saya akan disembuhkan. Itu keyakinan. Nggak bisa. Tetap aja sakit kalau kita nggak berubah. Tapi karena saya kan orangnya beriman, seharusnya Tuhan menolong saya kan gitu. Itu dulu. Tapi sekarang kita harus bernalar. Tadi akal budi itu penting sekali. Dan dari kalau kita benar-benar berpikir, terus kita memasrahkan melakukan yang terbaik, dapat catatan-catatan, malah bermanfaat juga buat orang lain. Itu yang dibutuhkan. Kalau dulu kan agama itu untuk kebaikan diri. Sekarang kebaikan diri dan kebermanfaatan buat orang lain. Ya. Dan apakah nanti, ya ini kan pertanyaan banyak nih. Ya. Salah satu pertanyaan adalah, ya nanti kalau ada agama budi, nanti agama yang memang sudah kita anut sekarang ini kan tidak lagi ada ataupun punah atau gimana gitu. Ini pertanyaan. Justru dengan kekuatan akal budi, agama-agama yang sudah ada itu mulai dipahami dengan akal budi. Oke, justru contoh tadi ketika bicara tentang karma. Ya. Karma itu kan ajaran agama juga. Ya. Tapi mulai dipahami dengan akal budi. Oh, maksudnya begini. Misalnya di Islam misalnya ada ajaran yang mengatakan kemanapun engkau menghadap di sanalah wajah Allah. Atau di Bhagavad Gita dikatakan ia yang mengenal aku akan melihat aku yang sama di mana-mana. Itu kan sesuatu yang sifatnya hafal-hafalan. Tapi kalau dengan akal budi dipahami, oh maksudnya begini. Itu sih fungsinya. Jadi lebih melihat dengan perspektif kebijaksanaan, cinta kasih. Betul. Karena tiba-tiba saya melihatnya begini, betul. Tiba-tiba saya teringat lagi satu pengupasan tergantung bagaimana orang melihatnya. Misal, bagi yang merokok, masuk ruangan harap dimatikan. Bagi yang kedoktrin bahwa perbedaan, kekerasan, mungkin yang dimaksud adalah atau reaksinya adalah bagi orang-orang yang ngerokok masuk ruangan dimatikan orangnya gitu. Mungkin seperti itu. Tapi ketika dilihat dari perspektif akal budi, kebijaksanaan, cinta kasih, oh maksudnya adalah ketika ada yang merokok, rokoknya dimatikan dulu baru dipersilakan untuk masuk atau seperti itu. Nah, orang bijaksana itu tahu di mana meletakkan jeda. Tahu di mana meletakkan koma, sehingga dia tahu di mana menjeda baca. Kalau dia salah menjeda, ya itu tadi. Jadi yang merokok masuk ruangan harap dimatikan. Jadi dia salah menjeda gitu. Nah, gini. Ada orang yang tidak bijaksana, begitu dia mendapatkan sebuah aksi, lalu dia beraksi, mukul dulu, bila perlu melakukan tindakan kekerasan sampai orang itu kehilangan nyawa, baru di situ dia jeda bengong. Nah itu nggak bijaksana. Tapi kalau orang bijaksana dengan akal budi, dia mikir dulu sebelum melakukan reaksi. Ini bermanfaat apa enggak? Ini baik apa enggak? Menguntungkan apa enggak? Nah jedanya di awal sebelum dia bertindak. Ini contoh orang bijaksana. Ada jeda di sana. Berarti jeda itu penting dong ya? Penting. Nah Pak Putu ketika mengalami situasi keterpurukan kan begitu jeda dialirkan kata faras itu. Dan ketika Pak Putu dialirkan kata faras, kalau tidak punya pertanyaan ya udah tidur aja. Tapi ketika Pak Putu punya banyak pertanyaan, dia gali apa artinya. Dan ketika dia sudah menemukan, oh maknanya begini, so what next? Apa wujud daripada kata ini? Nah, terbentuklah wujudnya. Gitu. Kalau orang tidak memiliki karakteristik seperti itu, ya sudah berlalu aja setiap kata. Insight akan menjadi sia-sia. Paling-paling jadi nomor togel. Iya. Jadi ketika kita bicara endingnya, realitanya agama budi muncul, itu lahir dari bagaimana kita memposisikan jeda dalam hidup kita. Kembali merenung, kembali kita
menyadari Ya. apa yang harus dilakukan, mempertanyakan kan gitu. Apa yang harus dilakukan. Ya, ya. Dari Anumana, itu Ya. agama lahir agama Budi, Pratyaksa. muncul Pratyaksa, apa yang dilakukan. Oke. Nah, begitu menjadi apa yang dilakukan, maka dia menjadi perwujudan, prakerti. Ya. Nah, Budi, prakerti. Nah, Anumana dan Pratyaksa. Berarti kalau kita bisa sedikit buat polanya, ending dari agama Budi ini, endingnya adalah agama Budi itu sendiri bagaimana seseorang melihat atau bereaksi dari kebijaksanaan. Dimulai dari jeda tadi, mempertanyakan, dan itu adalah ranah filsafat. Ya. Mempertanyakan sehingga ada tadi Pak Putu sampaikan juga ada pemahaman di sana, ada juga melihat bahwa itu aspeknya tadi, bahwa itu bermanfaat atau tidaknya, supaya tidak bablas dan nak melek itu kan gitu. Ya, sadar dan tidak sadar, kita semua sudah mengikuti pola itu tanpa sadar. Dari mempertanyakan, muncul kemudian menjadikannya ada. Mempertanyakan apa sih mitos-mitos ini jadi mitos. Setelah itu kita temukan kenapa bisa begini-gini jadi embos. Diwujudkan lagi menjadi seminar-seminar offline itu. Pak Putu mengalami masalah mewujudkannya menjadi ini. Nanyanya ke AI. Tapi itu kan pertanda apa? Lahirnya agama Budi juga. Dari budinya Pak Putu muncullah prakerti. Pak Putu, saya mau sedikit nih, ada kaitan karena begini, ada masukan dari teman-teman. Ya kalau kita mau berniat melakukan langkah kecil, tadi komunitas segala macam, mau tidak mau kita harus sounding lebih sering lagi, sehingga ada juga mungkin kemarin sekilas dengar retreat. Apa nggak ini? paham. Maksudnya ke sana. Kenapa tadi ada kata kunci yang saya langsung lengket ketika ada jeda tadi. Ketika kita tidak ada jeda, kapan saatnya kita merenung ataupun menyadari, dan sekalipun ada jeda, menyadari bersama kolektif, setidaknya ada kesadaran berbeda, semangat yang berbeda. Nah, pingin dong Pak Putu sedikit tentang retreat kita nanti di bulan Mei itu, ada nggak kaitannya atau memang nggak ada? Siapa tahu nggak ada gitu ya. Silakan Pak. Jeda menepi, jeda menepi. Kita acaranya bukan retreat namanya. Oke, apa namanya Pak? Menepi. Menepi kan jeda juga. Kita akan ada acara menepi di Bedugul. Menepi di Bedugul kurang lebih 1 hari. 1 hari atau 2 hari? 1 malam maksudnya. Dua hari berarti. 2 hari 1 malam. Dan di situ tempatnya kita untuk melakukan jeda. Perenungan kembali bersama Pak Dokter, bersama tim yang lain, termasuk saya ada di situ. Kita akan berbagi rasa dan kita menemukan kembali sang jati diri itu kembali. Itu menemukan dengan cara yaitu menggali menemukan kembali siapa diri kita dengan cara merenung, bermeditasi dan seterusnya. Nah disitulah sebenarnya, di situ saya berbilang ciri-ciri akal budi itu tumbuh. Kita belajar untuk menemukan, menggali pertanyaan-pertanyaan ke dalam. Kan kita banyak dalam perenungan nanti di Bedugul bersama Pak Dokter kan. Nah itu acaranya di bulan Mei. Jika teman-teman berkenan mau ikut bulan Mei tanggal 17 atau 18 nanti di grup di ini aja. Dan kalau teman-teman berkenan silahkan nanti ikut di acara itu supaya kita belajar bersama. Mungkin ada pertanyaan seperti ini Pak Putu. Ya namanya merenung kan di mana aja bisa Pak Putu. Kenapa harus ikut retreat gini atau gimana Pak Putu? Tidak semudah itu kawan. Gini ya. Dia butuh pemicu dan butuh komunitas. Saya dulu di Surabaya itu yang membuat saya bertumbuh itu adalah komunitas meditasi itu. Yang membuat saya mengenal agama akal budi ini. Asalnya gitu. Kita belajar bersama, merenung bersama, itu kekuatan dampaknya itu jauh lebih kuat. Apalagi kita punya masalah hidup. Kayak orang-orang yang menyalahkan Tuhan, orang-orang yang menyalahkan keadaan, orang yang belum menemukan pola yang terbaik untuk menemukan siapa dirinya, orang yang punya problem kesehatan, punya hubungan sosial atau keluarga yang bermasalah, itu nggak bisa mikir Pak Surya. Ya,
agama dengan pikiran hanya sekedar menyalahkan Tuhan juga nggak bisa selesai. Ya. Makanya kita ngumpul bareng di Bedugul. Ini hanya untuk 50 orang yang benar-benar ingin merubah hidupnya. Ingin merubah hidupnya gitu loh. Nanti sekali ikut, kita akan menjadi komunitas, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita akan belajar banyak dan ini bisa diulang sendiri di rumah. Nanti ada lagi setelah menepi ini, nanti ada menepi berikutnya. Istilahnya recharge kembali, silahkan ikut lagi, kita recharge kembali gitu loh. Itu karena orang yang bertahan di zaman sekarang, Pak Surya, orang yang bukan meyakini agamanya dengan membabi buta, itu akan habis. Karena nggak dapat apa-apa. Orang yang sakit ketika meyakini agamanya dengan membabi buta, dia akan membabi buta juga meyakini Tuhan akan menyembuhkan, itu tidak sembuh-sembuh terjadi, dan akhir dari cerita itu adalah dia akan menyalahkan. Tapi ketika kita mulai menggunakan akal sehat untuk mendalami Tuhan, untuk mengerti apa makna dari kehidupan, disitulah kita mulai mengenal diri sendiri dan bisa memberikan yang terbaik buat diri sendiri dan lingkungan. Itu pentingnya acara-acara menepi yang kita selenggarakan nanti, termasuk di bulan Mei ini. Dan ada satu di luar retreat ini saya ingin ngomong ya. Kapan sebenarnya, apa ciri-cirinya agama Budi ini mulai ada? Sebenarnya, dan siapa yang sudah menjalankan agama Budi ini? Gitu. Beberapa kali saya bertanya, banyak sekali Pak Dokter sering bilang agama Budi mulai sudah saatnya gitu. Dan saya ketemu sedikit jawabannya. Apa ciri-ciri pertamanya adalah nomor 1 adalah orang yang sudah tidak fanatik dengan agamanya sendiri. Orang yang bisa melihat toleransi dengan agama orang lain. Itu ciri-ciri kamu sudah mulai berakal budi. Pada kapan saatnya akal budi ini terjadi secara holistik, bersama-sama setiap umat manusia menyadari kita adalah satu, kita adalah umat manusia, ada di satu matahari yang sama, satu bumi yang sama, menjaga bumi ini menjadi utuh kembali gitu. Pada saat itu kita benar-benar sudah mencapai masa kejayaan akal budi ini, karena semua bersatu, tidak lagi satu dengan yang lain menyalahkan. Nah, ini baru bibit-bibit saja yang muncul, baru di satu, di Pak Dokter, baru di kita orang-orang yang mendengarkan. Istilahnya baru kelompok kecil, tapi apakah ini menggulung? Akan menggulung dengan sendirinya, karena akal sehat itu jauh lebih penting daripada fanatisme yang membabi buta. Seperti itu. Makanya saya bilang, kita harus mulai membuat kelompok, kasarnya gini, komunitas-komunitas yang bisa bernalar. Tapi memiliki niat baik, bukan bernalar melakukan hal-hal yang buruk gitu loh. Bernalar berniat baik, menolong diri sendiri, termasuk membantu alam semesta ini. Bukan membantu ya, menyelamatkan umat manusia di bumi ini gitu loh, bersama-sama. Itu kita buat gelindingan bola salju. Betul, betul. Karena sekarang seperti ini Pak Surya, ketika akal budi itu muncul, tanpa sadar fanatisme itu juga muncul dengan kuat. Ini di sisi lain orang malah semakin gila-gilaan fanatik, termasuk di Bali saya bilang. Apapun kadang-kadang ya dibenturkan begitu kuatnya, satu titik dengan titik yang lain. Tapi di sisi lain orang mulai sadar akhirnya ternyata ini salah. Ya kan? Kita pun kadang-kadang menganggap orang agama lain fanatik Pak Dokter, ternyata Hindu sendiri pun fanatiknya juga kadang-kadang luar biasa. Makanya kita wajib selalu mendengungkan bahwa akal sehat, toleransi, berpikir yang baik itu di atas segalanya, supaya kita bisa memahami agama itu secara utuh. Untuk tubuh yang sehat Pak Putu, tentu perlu nggak makanan yang sehat untuk kita? Tentu perlu kan. Perlu. Dan ketika itu makanan sehat, pastinya berkala dong Pak Putu ya. Nggak mungkin kita makanan sehat minggu lalu, selanjutnya nggak makan-makan, sekarang tentunya lemas kan gitu. Betul. Mental mungkin juga sama Pak Putu. Bahwa kita juga secara berkala juga memberikan makanan mental kepada pikiran kita, ke jiwa kita, ke tubuh kita, dan inilah holistik di sini. Nah, setiap kegiatan-kegiatan kita kan makanannya sehat, ya. Kemudian ya pembicaraan kita, hal-hal yang kita diskusikan juga
sesuatu yang membuat kita bertumbuh lebih baik, Betul. jiwa yang lebih tenang, ya tentu akan tadi bahasa kalimatnya adalah makanan fisik juga akan membuat tubuhnya sehat, ya makanan mental juga akan membuat mental yang kuat. Dan setidaknya Dan makanan jiwa lagi satu. ya makanan jiwa dalam artian kita hanya menyediakan, setidaknya ada langkah kecil lah kita lakukan. Oke, bagi yang lapar, ayo kita makan bareng yuk gitu ya. Betul. Tentunya dengan niat yang baik tadi. Siap. Gitu. Bulan apa Pak Putu? Bulan apa? Bulan Mei. Bulan Mei. Lagi 2 bulan. Maret, April, Mei. Ya Mei. Oke. Lagi 2 bulan. Ya. Kita akan buat. Hmm. Saya harap teman-teman ikut. Ya, Gitu ya, loh. ya. Baik yang dari Bali, luar Bali, ayo berangkat ke Bali. Refresh. Ya, ya, ya. Menepi atau jeda menghadapi kehidupan itu Ya. dampaknya luar biasa. Oke. Ya. Saya kadang-kadang, tapi kalau Anda tidak niatkan menepi, nanti seperti saya. Hmm. Dipaksa oleh alam untuk menepi 9 hari karena sakit. Karena Iya, iya, sakit, iya, iya. saya menepi 9 hari nggak bisa kemana-mana, gulang-guling di rumah Iya, gitu iya, loh. iya. Tapi untungnya Hmm. saya menepi dengan keadaan sadar, saya Hmm. melakukan kesalahan, Iya. saya harus belajar, dan Iya. akhirnya di hari ke-9 saya harus berbagi ini supaya tidak orang lain mengalaminya. Beruntungnya ada sesuatu yang positif didapat. Iya, iya. Sebelum dipaksa oleh keadaan untuk menepi, ayo kita menepi bersama ya kita Demitos ini. Oke. Bersama Demitos ya. Siap, siap, siap. Terima kasih Pak Putu, Ya. Pak Dokter. Oke. Ya setidaknya begitulah pemahaman kita supaya dimengerti juga Ya. gitu. Ya. Sehingga ada pertanyaan-pertanyaan, kenapa sih melakukan ini? Ya inilah. Kita jelaskan lebih detail Setuju. lagi niat baik kita kan begitu. Ya. Baik, Susma Pak Putu, sehat Ya. selalu Pak Dokter. Ya Ya. sampai ketemu. Pokoknya tetap di The Mitos Demitos Gen. Gen.